Halo anak-anakku yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Baik anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, setelah berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat atau cair. Ada yang tahu apa itu perubahan wujud zat? Baik, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu anak-anakku ketahui juga bahwa perubahan wujud zat atau benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, tahukah anak-anakku yang hebat, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud. Walau tidak terlihat, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah, anak-anakku sekalian, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, anak-anakku, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Yang kedua, mencair. Yang ketiga, mengembun. Yang keempat, menguap. Yang kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal atau dengan kata lain, deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke anak-anakku yang hebat, tadi sudah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Silakan anak-anakku disimak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Nah, inilah macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama, membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, anak-anakku yang hebat, berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan
wujud dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Nah, contoh yang kedua adalah serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Nah, contoh selanjutnya adalah gula Jawa. Gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Nah, lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Nah, contoh selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat cair memerlukan energi panas. Nah, berikut beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Contoh yang ketiga, saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya, gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Nah, anak-anakku yang hebat, jenis perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin. Bensin yang dibiarkan terbuka maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga adalah air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Contoh selanjutnya adalah saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Oke, anak-anakku yang hebat, perubahan wujud selanjutnya adalah mengembung. Mengembung adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari perubahan wujud mengembung dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Contoh selanjutnya adalah udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Oke, contoh selanjutnya adalah kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke, anak-anakku yang hebat, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim.
Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah jadi gas. Nah, anak-anakku yang hebat, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Kemudian, contoh yang kedua adalah pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es krim yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke, anak-anakku yang hebat. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang keenam, yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini beberapa contoh dari perubahan wujud bentuk mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah uap. Uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga adalah bunga es yang melekat di dinding freezer lemari pendingin. Baik anak-anakku yang hebat, agar lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan benda berikut ini. Nah, seperti yang kita telah ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, anak-anakku, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud gas padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud gas cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembung. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anakku yang hebat. Gampang ya? Nah, anak-anakku yang hebat, kita sudah menyaksikan video pembelajaran sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam dan jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor pada zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud, misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku,
mengembun, dan mengkristal. Oke, anak-anakku yang hebat, cukup sekian penjelasan materi dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita masuk ke pelajaran berikutnya dengan membagi 3 kelompok. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.